Halo semuanya, perkenalkan saya William, saya mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Akuntansi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas konflik manajemen. Apa itu konflik, jenis-jenis konflik, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama, apa itu konflik sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi, pertentangan, atau antagonistik antara dua atau lebih pihak organisasi yang timbul karena adanya kenyataan karena mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Menurut Renu Pandoyo dan Hasnan pada tahun 1990, konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama, atau menjalankan kegiatan bersama-sama, atau mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda. Inilah apa sih itu konflik, itu arti-arti konflik. Berikutnya ada jenis-jenis konflik. Secara umum, konflik itu ada konflik pribadi, ada konflik agama, ada konflik rasial, ada konflik antar kelas sosial, ada konflik sosial, ada konflik politik, ada konflik internasional, dan masih banyak konflik-konflik lainnya. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik itu? Yang pertama, ada perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Perbedaan kepentingan antara individu dan suatu kelompok. Hal tersebut terjadi karena tidak semua orang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Beberapa orang akan terpengaruh dengan pola pemikiran dan juga pendirian dari kelompoknya. Pemikiran dan pendirian berbeda itu pada akhirnya akan memicu adanya perbedaan yang bisa menimbulkan suatu konflik. Nah, masih banyak faktor lainnya yang sering terjadi. Lalu, gimana sih cara memanajemen konflik itu? Yang pertama, ada kolaborasi. Ini adalah salah satu bentuk upaya menyelesaikan konflik yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Upaya tersebut adalah pendekatan pemecahan masalah yang membutuhkan integrasi dari kedua pihak. Hal ini sangat penting tentunya dalam manajemen konflik. Nah, yang kedua, ada evaluasi dan kompromi. Evaluasi yang dilakukan pada saat menyelesaikan konflik sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah. Hal tersebut dapat menumbuhkan kompromi yang kemungkinan terjadi pada kedua belah pihak. Nah, yang kedua ini nggak kalah pentingnya dalam manajemen konflik. Yang ketiga, netral. Bersikap netral adalah hal yang wajib dilakukan saat mengupayakan redamnya konflik yang terjadi. Sikap ini dapat membuat kedua belah pihak bisa berpikir dengan rasional dan menghindari kemungkinan berlanjutnya konflik. Nah, ini cara-cara manajemen konflik. Berikut adalah referensi pembuatan presentasi saya. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya.